Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya dan juga pembimbing saya, Ibu Dr. Diani H.V. Hutauruk, SH, SE, MM, AKCA, selaku pembimbing kelompok 1, Angkatan 1, Gelombang 1, Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang modul agenda 3, yakni manajemen ASN. Yang pertama, kedudukan, peran, dan hak kewajiban serta ASN itu sendiri. Bagaimana kedudukan ASN? Hak dan kewajibannya ialah ASN adalah suatu pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah yang dalam perjanjian kerjanya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserahi amanat tugas suatu jabatan dan digaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. Saat ini, manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai agar selaras dengan sumber daya ASN yang unggul dan perkembangan zaman. Kedudukan atau status jabatan ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Oleh sebab itu, mandat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyarankan untuk reformasi birokrasi yang diprioritaskan pada tahun 1999 sampai 2024 agar reformasi birokrasi dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan jenisnya, ASN terdapat dua hal, yaitu pegawai negeri sipil dan juga PPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peran ASN memiliki fungsi, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu juga seorang ASN mendapatkan hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya, cuti, jaminan pensiun, dan pengembangan kompetensi. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik, dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Apa saja kode etik dan kode perilaku bagi ASN? Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat dan sopan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang. Berikutnya, terkait konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, yakni apa arti konsep sistem merit dalam tersebut? Ialah ASN mempunyai pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit merupakan kebijaksanaan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin, dan sebagainya. Bagaimana gambaran dalam sebuah proses sistem merit dari proses pelaksanaan manajemen ASN? Yang pertama ialah perencanaan. Merencanakan sebuah kebutuhan pegawai yang harus mendukung sepenuhnya tujuan dari sasaran organisasi. Kemudian proses pengadaannya disesuaikan untuk mendapatkan pegawai yang betul-betul berkualitas. Yang kedua adalah monitoring, penilaian, dan pengembangan. Di dalam hal ini, pangkat, jabatan, dan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi dan juga mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Ini merupakan wujud dari sebuah proses formasi CPNS pada saat tahun lalu. Penerimaan mempunyai moto ialah akuntabilitas yang sangat bagus dengan adanya sistem CAT, Computer Assist Test. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN ada dua, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga Kementerian Reformasi Birokrasi atau Kemenpan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat. Dalam manajemen berikutnya adalah manajemen PNS dan manajemen PPPK.
Penyusunan dan penetapan kebutuhan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun sebuah kebutuhan yang jumlah dan jenis jabatannya PNS tersebut berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hasil dari penyusunan kebutuhan instansi tersebut disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri atau kepala BKN. Sehingga dari berdasarkan kebutuhan tersebut, menteri kemudian menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang secara nasional akan mendapatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Diharapkan dengan adanya modul 3 terkait manajemen ASN ini, diharapkan seorang PNS, seorang ASN dapat berperilaku profesional, berintegritas, dan bersih. Sekian penjelasan dari saya terkait modul 3 yaitu manajemen ASN. Terima kasih.